Dimut dulu, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ini ya, kita langsung saja walaupun hanya 3 orang di sini, daripada kita nunggu lama-lama teman-temannya. Jadi sekalian jalan, sekalian Ibu langsung menjelaskan materi yang akan disampaikan hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Herlindri, mata pelajaran Hiasan Busana. Ya, Ibu akan mengajarkan hiasan busana untuk kelas TB1 dan TB2. Nah, di sini hanya 3 orang yang hadir. Ibu absen dulu ya. Untuk Tantri tadi TB berapa? 2, Bu. TB2 ya. Kemudian Dinda Putri itu TB1, TB2. B2. TB2. Kemudian Devita TB1 ya. Iya, Bu. Ya, nanti lain kali kalau misalkan teman-teman masih belum hadir juga, untuk kalian tolong untuk diingatkan di grupnya masing-masing ya. Diingatkan kembali kalau misalnya Ibu itu setiap hari Jumat jam 8 pagi. Dan itu pun kalau misalnya hari Jumat sekarang sudah mengajar, nah di Jumat yang besok itu pelajaran yang lain ya. Jadi Ibu hanya 2 minggu sekali ya. Yuk, kita langsung saja. Nah, kita sekarang memasuki tentang pembuatan hiasan busana. Di situ sudah terlihat screen-nya? Sudah. Sudah ya. Nah, di sini pertama, nah Ibu mau bertanya nih gitu ya, apa itu membuat hiasan busana? Ada yang tahu? Contohnya apa gitu? Yang kalian ketahui tentang pembuatan hiasan busana. Contohnya saja, yang sering kalian lihat. Untuk Tantri, contohnya apa Tantri? Bordiran, Bu. Nah, ya betul, bordiran ya. Bordiran itu macam-macam kan ya. Ada yang bordirannya bunga-bunga atau misalkan animal atau lain-lain. Nah, kemudian Devita, selain bordir, pembuatan hiasan busana apa? Kantong, Bu. Kantong. Ya, bisa kantong ya, tapi kantong di sini bukan kantong yang ini ya, yang misalnya ada fungsinya. Di sini kantongnya itu seperti kantong mati. Kantong mati itu hanya sebagai hiasan saja, jadi bukan untuk digunakan untuk fungsinya yaitu apa namanya menaruh uang atau apa ya. Kayak misalnya kantong apa nih? Kantong terus kemudian ada kancing-kancingnya gitu ya. Hiasnya. Nah, kemudian Dinda, selain itu pembuatan hiasan busana apa lagi? Pernak-pernik, Bu. Ya, pernak-pernik contohnya apa? Kira di mana? Kerudung ya, bisa ya. Baju juga. Nah, ya, bisa baju, bisa kerudung. Kalau misalkan di baju itu contohnya seperti di kebaya. Di kebaya sendiri kan itu ada yang namanya pernak-pernik berupa payet ya. Nah, payet itu sendiri untuk menambah kesan baju tersebut agar terlihat mewah ya. Jadi ada fungsinya masing-masing di setiap hiasan busana tersebut. Nah, kita masuk apa itu pembuatan hiasan busana? Nah, yang pertama berawal dari bahasa Inggris. Pembuatan hiasan busana itu to decorate ya, atau artinya itu menghias atau memperindah. Nah, dalam busana, menghias berarti memperindah. Jadi segala sesuatu yang dipakai manusia, baik itu dirinya sendiri atau untuk keperluan rumah tangga ya. Nah, untuk dirinya sendiri, misalnya yaitu yang dipakai pada manusia, kayak misalnya kerudung, dihias-hias, kemudian baju, dikasih bordiran atau payet atau apapun, atau untuk keperluan rumah tangga. Nah, di sini keperluan rumah tangga itu contohnya saja kayak misalnya kita membuat
tutup galon, ya. Pernah lihat nggak ada tutup galon yang pakai kain? Pernah? Nggak. Belum ya? Atau misalnya taplak meja. Ya, taplak meja itu sendiri kan selain untuk menutup meja, pasti di situ juga ada hiasan-hiasannya. Ya, pernah lihat ya? Nah, Nah, di situ sifatnya agar tidak monoton, tidak polos-polos aja ya dalam memakai taplak meja. Nah, di sini menurut Eni Zuhni 2011, suatu usaha memperindah kain sebagai bahan busana dengan motif atau ragam hias yang indah dan menarik. Pastinya ya, kalau misalnya ada hiasan itu pasti fungsinya untuk memperindah dan menarik dari busana itu tersendiri. Nah, kemudian di sini jenis hiasan busana. Tadi yang pertama kata Tantri itu bordir ya. Nah, ini contohnya bordir atau embroidery, bahasa Inggrisnya. Nah, itu suatu kerajinan pembuatan hiasan yang dibuat oleh mesin jahit atau mesin bordir, ya. Atau bisa juga dibuat pakai tangan, ya, dengan menggunakan alat pemidang, namanya ya. Pemidang tuh yang bulat. Nanti kalian bisa mengetahuinya kalau sudah praktek di sekolahan ya. ya Bu. Di sini bordir ini Ibu kasih contoh nih, ada bordir bunga ya. Bordir bunga ini terlihat jelas kalau misalnya bordir ini tuh terbuat dari mesin ya. Entah itu mesin jahit atau mesin khusus bordir. Kalau mesin khusus bordir itu besar ya. Jadi dia biasanya membuat secara massal. Sedangkan kalau mesin jahit itu dia masih tetap pakai mesin, tapi nanti bisa didesain terlebih dahulu itunya, gambar bordirnya. Nah, kemudian di sini untuk bordir itu sendiri. Nah, di sini yang kedua adalah menyulam. Beda ya. Kalau bordir itu pakainya mesin, nah kalau menyulam yang tadi Ibu jelaskan pakai tangan. Nih, yang bulat ini adalah alatnya yang bernama pemidangan ya. Fungsinya apa? Agar kain tidak bergerak-gerak atau tidak bergeser. Nah, kemudian di bagian tengahnya ini kan ada hiasan bunga. Nah, di sini itu terdapat berbagai macam tusuk hiasan. Ada tusuk hiasannya macam-macam ya di sini. Kemudian warna benangnya pun berbeda-beda. Jadi dikombinasikan sehingga terlihat indah. Ya. Nah, kemudian di sini ada macam teknik sulam. Tadi Ibu bilang kan yang untuk menyulam itu kan pakai tangan. Nah, di situ ada tusuk-tusuknya. Misalnya membuat bunga, pakai tusuk apa Bu yang pantas untuk buat kelopak bunganya. Nah, di sini ada tusuk-tusuknya nih. Ada tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk rantai, tusuk pipi, peston, flanel, tangkai, ranting, silang, dan melekapkan benang. Mungkin ada lagi ya tusuk-tusuk lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk membuat menyulam hiasan bunga, untuk kelopak bunganya itu sendiri, biasanya itu tusuk yang akan digunakan adalah tusuk pipih. Ya, nanti akan diajarkan lah ya kalau misalnya sudah dipraktekkan tusuk pipih. Nah, di sini tusuk pipih sama tusuk tangkai atau ranting untuk batang bunganya. Kemudian daunnya pun bisa memakai tusuk pipih juga. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu tentang tusuk yang tadi sudah disebutkan. Kalau yang pertama itu tusuk jelujur. Nah, di sini nih tusuk jelujur, kalian sudah lihat kan ya? Caranya seperti apa nih? Di sini ada gambarnya. Tusuk jelujur, teknik yang sering digunakan untuk menjahit lurus antar jahitan. Kadang rapat, kadang renggang, sesuai dengan keinginan. Ya. Nah, ini contoh gambar tusuk jelujurnya.
Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, ngerti ya kalau tusuk seperti ini ya. Biasanya juga kalau misalnya kalian bajunya robek atau apa, biasanya pakai tusuk yang seperti ini. Namanya tusuk jelujur atau tusuk lurus ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tusuk tikam jejak. Nah, tikam jejak ini gambarnya seperti ini. Jadi tusuknya itu sama bentuknya dengan hasil jahitan benang. Kayak misalnya jahitan benang di mesin. Ya, kayak nih, garis-garis tapi modelnya rapat, tidak renggang-renggang. Mirip sekali dengan jahitan mesin. Mengerti? Ngerti, Bu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tusuk rantai. Kalau misalnya Ibu terlalu cepat, bilang ya. Ada yang tidak jelas juga bilang. Tusuk rantai. Nah, di sini tusuk rantai itu sekelompok jahitan yang berbentuk seperti rantai. Nah, Ibu mau tanya, waktu pas SMP diajarkan tentang tusuk-tusuk hias tidak? Enggak, Bu. Di pelajaran prakarya? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Ya udah nanti kita perjelas nanti kalau misalnya praktek ya. Ini tusuk rantai seperti ini caranya. Ya. Jadi pertama itu kita tusukkan dulu dari bawah kain ya, ingat. Dari bawah kain, kemudian keluar. Nah, kita tahan di tengah-tengah ini, di tengah-tengah benangnya. Kemudian masukin lagi di tempat tusukan yang sama. Nah, baru kita ambil bagian bawah. Nah, baru ditusukkan lagi ke bagian atas. Kemudian ditarik seperti itu. Kebayang nggak ini? Jahitnya seperti apa? Bayang, Bu. Bayang. Oke. Nah, kemudian di sini ada tusuk pipi. Nah, tadi Ibu udah sebutkan tusuk pipi biasanya dipakai untuk daun nih. Contohnya seperti ini, ya. Jadi jenis tusuk jahit yang biasanya digunakan untuk melekatkan benang pada kain. Kemudian membuat bentuk hidung atau mata boneka serta menutupi seluruh permukaan ragam hias. Contohnya seperti ini. Ya. Ini namanya tusuk pipi. Tinggal bolak-balik aja. Misalnya tusuk dari bawah ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, terus lagi sampai jadi kayak dibalut gitu. Seperti itu tusukannya. Jelas? Ya. Nah, di sini ada tusuk veston, ya. Apa Bu tusuk veston? Ini biasanya digunakan untuk menjahit tepi taplak, tepi renda, renda meja, selimut, dan lain-lain. Atau ini biasanya tuh kita sering temukan di gantungan kunci. Pernah lihat nggak gantungan kunci seperti gambar? Pernah, Bu. Ya, biasanya kan ada kainnya, kain apa tuh namanya nih? Kain panel. Panel. Ya, kain panel ya. Nah, di sini nanti tepinya itu dijahit tusuk veston. Bentuknya seperti ini, kotak-kotak di pinggiran bendanya. Ya, untuk sisi. Nah, kemudian tusuk flanel, yaitu tusuk yang memiliki dua bentuk silang di bagian atas dan satunya di bagian bawah. Nah, tusuk ini biasanya digunakan untuk menjahit kelim, pinggiran baju, rok, celana yang diobras. Biasanya itu ini, kalian punya rok kan ya, rok sekolah gitu. Nah, itu kan bagian bawahnya kan ada yang dilipat ke dalam. Nah, itu biasanya ada yang menggunakan mesin jahit, langsung dijahit semua. Ada yang menggunakan tusuk flanel. Biasanya kalau yang tekniknya teknik butik, itu menggunakan tusuk flanel. Jadi tidak langsung dijahit semua pakai mesin. Pakai tusuk hiasan flanel menggunakan tangan. Contohnya silang-silang seperti itu tuh.
Kemudian yang selanjutnya adalah tusuk tangkai atau tusuk batang, ya. Nah, di sini lebih mirip seperti tali tambang. Ada juga yang menyebutnya dengan tusuk tangkai. Tangkai atau batang sama saja ya. Nah, cara membuatnya dengan tusukan mundur dari kiri ke kanan. Jadi kayak zigzag. Ya. Nah, kemudian di sini ada tusuk ranting. Nah, tusuk ranting ini memberikan efek agar arahnya seolah-olah tumbuh. Jadi kayak akar atau kayak batang pohon ranting. Nah, ini ada beberapa variasi. Nah, dari tusuk ranting itu ada tusuk rantingnya tusuk ranting tulang, ada tusuk ranting daun, tusuk ranting rantai, tusuk ranting tertutup, dan masih banyak. Contohnya seperti ini. Nah, kalau ini itu termasuknya tusuk ranting tulang ya. Nah, kemudian selanjutnya ada tusuk silang. Nah, salah satu jenis tusuk silang ini adalah jenis ulaman yang memakai jahitan benang yang bersilangan. Itu membentuk huruf X ya. Di kain tenunan yang sejajar. Contohnya bisa kalian lihat. Ini pun termasuknya gampang ya, tinggal disilang-silang aja. Insya Allah kalian juga bakal mengerti. Silakan lihat dulu contohnya. Nah, kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah melekatkan benang, yaitu sulaman ragam hias yang dibentuk dari benang sulam yang kasar, kemudian yang ditempelkan secara kontinu tidak terputus-putus pada permukaan kainnya dengan tusuk hiasannya. Nih, contohnya seperti ini nih. Jadi, sebelum dilekatkan ini, kita lajurkan dulu benang secara lurus. Nah, baru setelah itu kita ikat. Jadi seperti diikat benang tersebut dengan benang warna orange nih contohnya. Hijau, benang hijaunya dilurusin dulu, baru nanti dilekatkan benang orange. Jadi seperti diikat benang hijaunya. Ya, ngerti ya? Iya, Nah, Bu. oke, sampai sini dulu penjelasan Ibu. Ada yang mau bertanya atau ada yang tidak jelas tentang penjelasan Ibu? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ditulis enggak, Bu? Ya. Jadi kalau misalnya untuk Zoom, kalian itu sudah menyiapkan buku sama pulpen ya untuk nyatet materinya. Kalau misalnya materinya belum jelas, nanti Ibu bisa share materi ini di Google Classroom. Kalian sudah ini kan follow ya Google Classroom-nya Ibu? Classroom, Bu. Ya. Tapi itu baru beberapa orang ya, tinggal sebagiannya lagi yang belum masuk. Tinggal itu aja di apa namanya? Nanti Ibu akan share di situ kalau misalnya kalian kurang jelas dengan materi yang Ibu sampaikan. Ya, nanti kalau misalnya lain kali kalian sudah siapin buku sama pulpennya ya. Udah ditulis. Oh, udah ditulis. Oh iya ya. Siap-siap, itu bagus. Kalau gitu bagus ya. Kalau misalnya materi itu harus dicatat biar tidak lupa. Ada yang ditanyakan nggak dari materi yang Ibu sampaikan? Enggak, Bu. Ya, jelas ya. Nah, nanti di sini kan kalian sudah akan ada pertemuan tatap muka ya. Sudah di-share belum jadwalnya? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, nanti kasih tahu ke teman-temannya untuk pelajaran pembuatan hiasan busana, kalian harus membawa kain ya. Kain kotak aja, jangan besar-besar. Ukurannya cuma kain bekas aja nggak apa-apa. Kain bekas. Atau kain yang bolong-bolong nanti Ibu sampaikan deh ke wali kelasnya ya. Pokoknya nanti Ibu
jelasin dulu di sini. Nanti kalian bawa benang sulam, kain. Nanti pas di sekolahan kita langsung praktekkan saja ya. Jadi tidak ada materi lagi. Kalau materi masa hanya di Zoom saja ya. Iya, Bu. Ya, nanti Ibu sampaikan ke wali kelasnya untuk lebih jelasnya kain apa yang akan dibawa. Oke? Iya, Bu. Ya. Nah, waktunya kan cuma sampai 30 menit ya. Ini sudah jam 8.40, tuh lewat 10 menit. Karena memang tadi lama nunggu yang belum masuk. Ibu sudahi dulu ya materinya. Nah, lanjut ke nanti ke mata pelajaran yang lain. Ya, habis ini pelajaran apa? Tidak. Nggak tahu. Ya udah, ya. Pokoknya Ibu sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya di sini. Jangan lupa di-share di Classroom, Bu. Oke, Ibu nanti akan share di Classroom. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.